Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori komunikasi yang nantinya menjadi turunan dari materi komunikasi lintas budaya, yakni Uncertainty Reduction Theory yang dipopulerkan oleh Charles Berger. Ya, saya akan menjelaskan sedikit apa definisi dari teori pengurangan ketidakpastian tersebut. Oke, pada teori pengurangan ketidakpastian ini menjelaskan bagaimana komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian antara orang asing, ya, stranger, yang tidak saling mengenal sebelumnya, sehingga kita dapat mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kita terkadang dalam suatu lingkungan bertemu orang baru, bertemu dengan person baru, ya, karakter baru. Nah, ketidakpastian ini adalah keniscayaan dalam kondisi tersebut. Nah, dalam teori ini akan diulas bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih pendekatannya ketika satu insan dan insanannya tidak saling mengenal dan penuh dengan ketidakpastian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua tipe ketidakpastian. Yang pertama adalah ketidakpastian kognitif, yakni tingkat ketidakpastian yang berhubungan dengan kepercayaan dan sikap, ya teman-teman. Yang kedua adalah ketidakpastian perilaku. Ya teman-teman, ketidakpastian perilaku ini merujuk pada tingkat ketidakpastian yang berhubungan dengan tindakan dan perilaku yang dapat diprediksikan dalam situasi komunikasi tertentu, teman-teman semuanya. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan ya dalam membentuk hubungan antara orang yang semula tidak saling mengenal, tidak pernah berjumpa, tidak pernah menyapa, tahu-tahu dihadapkan dengan situasi yang akhirnya dua orang tersebut dituntut untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Yang pertama adalah fase awal, di mana di fase ini merupakan awal dari interaksi dengan orang asing dan adanya tuntutan oleh aturan dan norma secara eksplisit maupun implisit. Nah, di fase awal ini akhirnya berinteraksi awal, mulanya mungkin tidak mengenal, ya akhirnya berkenalan, saling menyapa, dan akhirnya setelah terintroduksi seperti itu, kita memasuki fase selanjutnya yang lebih intim, yakni fase personal, di mana keduanya mulai berkomunikasi dan bertukar informasi tentang dirinya. Ya teman-teman ya, nanti saya contohkan. Dan setelah kita saling mengenal, saling mengeksplorasi personal, identitas, behavior, karakter yang tertuang dari komunikasi, akhirnya kita masuk ke fase akhir, yakni fase di mana kita, individu-individu yang semula berstatus stranger ini memutuskan untuk menentukan, meneruskan hubungan atau menghentikannya. Kayak begitu teman-teman. Menarik kan? Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, selanjutnya adalah 3 strategi teori pengurangan ketidakpastian. Ya, pertama adalah strategi pasif, yang kedua adalah strategi aktif, yang ketiga adalah strategi interaktif. Nah, strategi pasif yakni memperoleh informasi ya melalui pengamatan jarak jauh dan mengobservasi situasi sosial yang ada tanpa melibatkan interaksi ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat misalkan Anda ingin memutuskan traveling ke salah satu tempat ya, atau mengunjungi informan wawancara, misalkan Anda tidak mengenal tapi Anda eksplorasi orang ini dari mana asalnya, orang ini tinggal di mana, orang ini riwayat pendidikannya seperti apa. Dan itu adalah strategi di mana kita menyesuaikan diri, mempersiapkan diri untuk melakukan komunikasi. Kayak gitu teman-teman ya. Yang kedua adalah strategi aktif, yakni melibatkan pihak ketiga untuk memperoleh informasi. Terkadang kita juga butuh kan validasi informasi dari orang-orang yang sebelumnya mungkin pernah berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Kayak begitu teman-teman. Seperti kita ingin bertanya ke teman kita bagaimana karakter seseorang. Nah, strategi aktif lah jawabannya ya teman-teman. Nah, ini menarik buat kita perhatikan. Yang selanjutnya adalah strategi interaktif, di mana strategi interaktif ini menekankan pada aktivitas interaksi face to face dengan orang yang bersangkutan. Ya, ketika saya
ingin mengenal orang tersebut, ya saya ya ingin tahu sendiri karakter orang tersebut dari proses interaksi. Kayak begitu dengan orang-orang tersebut ya. Saya akan memberikan sedikit contoh terkait teori uncertainty reduction theory ini, teman-teman. Surabaya adalah kota yang multikultural, Surabaya adalah tempat perjumpaan etnis-etnis ya teman-teman. Banyak spot-spot tempat krusial di Surabaya ini melibatkan interaksi lintas budaya. Yang tentunya setiap budaya memiliki karakter sendiri, adat dan budayanya tersendiri, memiliki karakter interaksi sosial yang justru memiliki karakter yang heterogen. Nah, kita bisa melihat bahwasannya untuk berkomunikasi dengan satu kelompok, personal, kita juga butuh ya teman-teman ya, menuntut kita semua untuk melakukan strategi uncertainty reduction theory ini ya. Jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk dalam berinteraksi itu langsung dilepas landaskan tanpa adanya proses ini. Jadi di teori ini menekankan proses interaksi sosial yang memiliki goals apa? Goals-nya adalah ketika kita semua bisa saling memahami, kita semua bisa saling mengerti, dan kita bisa saling memaklumi dan akhirnya memberikan kewajaran terhadap value-value yang mungkin mereka bawa sejak kecil. Atau value-value atau norma-norma yang mungkin mereka anut berdasarkan pengalaman masa lalunya. Yang dimana kita tidak bisa mengintervensi, kita tidak bisa membuat justifikasi bahwasan orang itu salah atau benar. Nah, jadi dalam teori ini menekankan di mana harmoni dalam interaksi sosial dan komunikasi bisa diwujudkan lewat sudut pandang dari Charles Berger, lewat uncertainty reduction theory. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.